Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Rizkiani dengan NIM B2406363. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi asuhan kebidanan, pranikah dan prakonsepsi kepada dosen pengampu Ibu Irawati SSTMK. Adapun judul tugas saya yaitu edukasi prakonsepsi. Pengertian screening prakonsepsi adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh individu atau pasangan yang berencana untuk memiliki anak. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai status kesehatan, faktor risiko, dan masalah medis yang mungkin mempengaruhi kehamilan dan kelahiran. Faktor-faktor yang diperiksa dalam screening prakonsepsi sebagai berikut. Yang pertama, riwayat medis dan kesehatan keluarga. Pemeriksaan ini melibatkan pengumpulan informasi tentang riwayat kesehatan pribadi dan keluarga, termasuk penyakit genetik, diabetes, hipertensi, atau gangguan reproduksi. Adanya riwayat penyakit tertentu dalam keluarga dapat meningkatkan risiko kelainan genetik pada bayi. Kedua, status gizi. Kondisi gizi yang buruk dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan perkembangan bayi. Oleh karena itu, screening prakonsepsi mencakup penilaian tentang diet dan konsumsi suplemen gizi, termasuk asam folat, yang penting untuk mencegah cacat tabung saraf pada bayi. Ketiga, pemeriksaan kesehatan reproduksi. Pemeriksaan kesehatan organ reproduksi sangat penting untuk mengidentifikasi masalah kesuburan atau gangguan pada sistem reproduksi yang dapat menghalangi kehamilan yang sehat. Hal ini melibatkan pemeriksaan fisik dan tes diagnostik untuk memastikan fungsi reproduksi yang baik. Keempat, vaksinasi dan infeksi. Screening ini juga mencakup pemeriksaan apakah calon ibu dan pasangan sudah mendapatkan vaksinasi yang diperlukan seperti vaksin rubella dan hepatitis B. Pemeriksaan untuk penyakit menular seperti HIV, sifilis, atau hepatitis juga penting untuk mencegah penularan pada bayi. Kelima, gaya hidup dan kebiasaan hidup seperti merokok, konsumsi alkohol, atau penggunaan obat-obatan terlarang dapat mempengaruhi kesuburan dan kesehatan ibu hamil. Screening prakonsepsi bertujuan untuk mengidentifikasi kebiasaan buruk dan memberikan informasi tentang cara untuk mengubahnya sebelum kehamilan. Pentingnya screening prakonsepsi. Screening prakonsepsi sangat penting untuk menurunkan risiko komplikasi kehamilan dan dengan mengetahui kondisi medis yang ada sejak awal, masalah seperti diabetes, gestasional, hipertensi, atau preeklamsia dapat dikelola lebih baik untuk mengurangi risiko komplikasi selama kehamilan. Kedua, meningkatkan kesehatan bayi. Screening prakonsepsi dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang dapat mempengaruhi perkembangan bayi, seperti kelainan genetik, infeksi, atau kekurangan gizi, sehingga langkah-langkah pencegahan dapat dilakukan. Ketiga, mempersiapkan ibu secara fisik dan mental. Kehamilan yang sehat tidak hanya bergantung pada faktor fisik, tetapi juga mental. Screening prakonsepsi memberikan kesempatan untuk mempersiapkan calon ibu secara menyeluruh, baik dari segi fisik, emosional, maupun psikologis. Tantangan dalam implementasi screening prakonsepsi yaitu sebagai berikut. Pertama, kurangnya kesadaran masyarakat. Banyak pasangan belum menyadari pentingnya persiapan prakonsepsi. Edukasi yang kurang tentang manfaat screening ini bisa menjadi penghambat. Kedua, akses terbatas ke layanan kesehatan. Di beberapa daerah, akses ini melakukan screening prakonsepsi masih terbatas. Hal ini terutama terjadi di daerah dengan fasilitas kesehatan yang terbatas atau kurangnya tenaga medis terlatih. Yang ketiga, biaya screening prakonsepsi, terutama pemeriksaan laboratorium dan konsultasi medis, dapat menambah biaya bagi pasangan yang belum siap secara finansial. Tujuan screening prakonsepsi
sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kondisi medis yang dapat mempengaruhi kesuburan atau yang menyebabkan komplikasi selama kehamilan. Yang kedua, menilai status gizi calon ibu dan pasangan, memastikan keduanya berada dalam kondisi optimal untuk kehamilan. Ketiga, mencegah terjadinya kelainan genetik atau penyakit menular yang dapat mempengaruhi ibu dan bayi. Keempat, mengedukasi pasangan agar lebih memahami pentingnya persiapan fisik, mental, dan emosional sebelum kehamilan. Manfaat screening prakonsepsi yaitu untuk seorang wanita, bagi seorang laki-laki, bagi bayi, bagi keluarga. Manfaat lainnya screening prakonsepsi. Manfaat dari screening prakonsepsi adalah menurunkan angka kematian ibu dan bayi, mencegah kehamilan tidak diinginkan, mencegah komplikasi dalam kehamilan dan persalinan, mencegah kelahiran mati, prematur dan bayi dengan berat lahir rendah, mencegah terjadinya kelahiran cacat, mencegah infeksi pada neonatal, mencegah kejadian underweight dan stunting sebagai akibat dari masalah nutrisi ibu, mengurangi risiko diabetes dan penyakit kardiovaskuler dalam kehamilan, dan mencegah penularan human immunodeficiency virus dari ibu ke janin. Pelayanan kesehatan masa prakonsepsi. Kegiatan pelayanan kesehatan masa prakonsepsi sebelum hamil berdasarkan Permenkes nomor 21 tahun 2021 dilakukan melalui yang pertama itu pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi. Yang kedua, pelayanan konseling. Yang ketiga, pelayanan screening kesehatan. Yang keempat, pemberian imunisasi. Yang kelima, pemberian suplementasi gizi. Yang keenam, pelayanan medis atau pelayanan kesehatan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.